orang yang minat baca di Indonesia itu adalah orang-orang yang langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dani. Di sini kita akan membahas mengenai literasi. Oke. Indonesia merupakan salah satu negara di mana orang-orang yang minat baca itu sangat-sangat sedikit. Menurut data di UNESCO, bahwasanya orang-orang di Indonesia hanya 0,001% yang punya minat baca. Artinya, perbandingannya adalah 1000 banding 1. Jadi di antara 1000 orang Indonesia, hanya satu yang minat baca. Gile, kurang sedikit apa coba itu? Nah, kenapa gitu? Banyak orang Indonesia yang malas gitu buat membaca gitu istilahnya. Jadi gini, sekarang kita udah tumbuh di era dimana kita itu serba mudah. Mungkin salah satu teman-teman juga menggunakan gadget kan untuk mengakses konten ini, dan ya seperti itulah. Tapi ya itu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari si teknologi ini yang semakin maju, internet dan lain sebagainya. Nah, itu yang mendorong anak-anak malas untuk membaca buku karena sebagian besar dari orang-orang Indonesia itu menganggap buku ini sebagai teknologi yang kuno. Padahal tidak. Banyak banget sebenarnya masih poin-poin plus di mana kita bisa menggali lebih dalam itu dari buku itu tersebut. Oke. Nah, aku yakin di sini teman-teman semales-malesnya teman buat membaca buku, pasti ada satu momen di mana teman-teman ngerasa pengen membaca sesuatu, ngerasa pengen mengambil buku dan mulai membaca, tapi bingung nih buku apa yang mau dibaca seperti itu. Nah, dari sini kita akan memberikan tips untuk teman-teman semua agar bisa kecanduan buat baca buku dan menjadikan membaca buku itu menjadi sebuah kebiasaan. Oke, yang pertama lakukan itu adalah mulai. Oke. Ya jelas mulai. Ya gimana kita mau mulai kalau kita emang nggak mau baca bukunya? Gimana kita mau membiasakan diri? Gimana kita kalau mau membiasakan diri membaca buku kalau kita nggak mulai buat membaca buku seperti itu? Nah, tapi yang jadi catatan, yang dibaca itu kalau untuk yang awal-awal jangan langsung buku-buku yang berat-berat. Artinya, teman-teman itu harus membaca buku dengan konteks yang sederhana, yang ringan-ringan aja, yang mudah dipahami gitu, agar teman-teman nyaman buat membacanya. Karena tidak merasa berat, nggak langsung mikir, gimana gitu, enggak seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke tips yang kedua. Nah, untuk tips yang kedua itu adalah baru nih teman-teman explore gitu dari buku-buku misalnya yang ringan-ringan tadi. Explore lagi sampai dimana teman-teman ini menemukan beberapa buku yang teman-teman suka. Dan setelah teman-teman menemukan buku yang teman-teman suka, silakan teman-teman fokus buat baca buku tersebut. Itu. Dan sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga itu setelah teman-teman udah tahu dan udah fokus sama satu buku yang dibaca, bawa buku tersebut kemanapun teman-teman pergi. Bisa jadi misalkan teman-teman posisi sedang kuliah, misalkan lagi istirahat nih, misalkan lagi sekolah atau kuliah ataupun lagi ngantor segala macam, lagi istirahat di sela-sela kegiatan kalian. Teman-teman bisa meluangkan waktu untuk mulai membaca buku yang sudah teman-teman pilih tadi. Nah, itu kan. Jadi tujuannya apa? Pertama, teman-teman udah mulai membiasakan dan mulai memberikan habit gitu.
istilahnya punya kesadaran, dan akhirnya teman-teman udah mulai membiasakan diri untuk membaca. Di samping itu teman-teman juga menyeimbangkan antara teman-teman menggunakan gadget dengan buku, karena kebanyakan dan keseringan menggunakan gadget juga kurang bagus, karena itu dari gadget itu bisa jadi ada radiasi gitu, radiasi ke tubuh kita, dan kurang bagus juga buat kesehatan kita seperti itu. Nah, terus kita mulai ke step yang keempat. Ke step yang keempat itu adalah dimana teman-teman tetapkan target. Teman-teman harus punya target buat baca buku itu. Soalnya kalau nggak di target, teman-teman nggak bakal susah lah, bukan nggak bakal sih ya, lebih ke susah buat disiplin, karena ya seperti itu. Kalau misalkan nggak di target ya kita ya udah nyantai-nyantai aja gitu, tapi jangan langsung ekstrim, jangan langsung berapa buku satu minggu, jangan langsung gitu. Fokus aja ke buku yang disuka tadi. Terus ya baca misalkan seminggu berapa halaman dulu kayak, atau berapa. Dan kalau misal teman-teman mulai bosan nggak apa-apa, jangan langsung dihabisin gitu, jangan langsung ditamatin lah kasarnya bukunya, kalau istilah ini mah. Jangan langsung ditamatin, nggak apa-apa, pindah ke buku yang lain gitu yang teman-teman tertarik juga, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mulai bisa memberikan target gitu, dan udah mulai konsisten dengan target itu, teman-teman layak untuk mengapresiasi diri teman-teman sendiri. Karena akhirnya teman-teman sudah bisa memulai kebiasaan baru, kebiasaan yang positif, yaitu membaca. Karena dengan membaca itu banyak manfaatnya. Oke. Seperti itu. Sekian video dari aku, dari penerbit Adab. Oke, nanti kita akan membahas soal manfaat membaca buku di video berikutnya. Oke, saya Dani, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.